Kisah heroik Al-Mutashim Billah dari Kekhalifahan Abbasiyah dicatat dengan tinta emas sejarah Islam dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh karya Ibnu Al-Athir. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tahun 223 Hijriah atau 837 Masehi, dalam judul Penaklukan Kota Amuriyah. Al-Mutashim Billah merupakan gelar milik Muhammad bin Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah yang menjabat setelah menggantikan saudaranya, Al-Ma'mun. Julukan Al-Mutashim Billah berarti, yang berlindung kepada Allah. Gelar yang disematkan pada namanya ini menjadikan Muhammad bin Harun ar-Rasyid sebagai khalifah pertama dari Bani Abbasiyah yang menggunakan kata Allah pada namanya. Ia menjabat dari tahun 833 hingga 842 Masehi. Sejak muda Al-Mutashim tergolong seorang militer yang memegang kedisiplinan tinggi. Ia juga mempunyai tubuh yang kekar dan kuat. Hal itu juga yang menjadi alasan pendahulunya, Al-Ma'mun, memindahkan hak khilafah dari putranya kepada saudaranya ini karena dianggap paling layak memimpin kaum muslimin, karena dalam kondisi rawan peperangan. Apalagi di waktu yang sama lawan mereka adalah pihak Bizantium juga dipimpin oleh seorang ahli militer dan strategi perang. Pengangkatan Al-Mutashim sebagai khalifah dinilai amatlah tepat kala itu. Sayangnya, pihak tentara sendiri justru kurang setuju dengan pengangkatan Al-Mutashim. Bahkan mereka ramai-ramai berencana mengangkat Abbas bin Ma'mun untuk didaulat sebagai khalifah. Al-Mutashim segera memanggil keponakannya itu ke markas induk pasukan. Setelah dinasihati, dan dijelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi negaranya, akhirnya Abbas sadar dan kembali mengangkat baiat atas pamannya itu. Kendati sudah bersikap lunak, Khalifah Al-Mutashim tetap harus menghadapi perlawanan dari pihak Alawiyah. Kali ini dipimpin oleh Muhammad bin Qasim bin Umar bin Ali Zainal Abidin. Perlawanan itu segera dipadamkan dan pimpinannya ditawan. Lagi-lagi dengan sikap lunaknya, Khalifah Al-Mutashim mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara. Namun pada suatu perayaan Hari Raya Idul Fitri, Muhammad bin Qasim melarikan diri dan sejak saat itu tak diketahui ribanya. Pada sosok Al-Mutashim ini kita akan menemui sosok khalifah yang lembut dengan sesama muslim namun keras terhadap orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah kaum kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Sementara itu, pihak Bizantium yang sejak beberapa waktu lalu mengalami kekalahan, kini bangkit kembali. Daerah yang pertama diincar adalah Asia Kecil. Ia berhasil menghalau pasukan Islam dari daerah itu sampai ke bagian utara Irak dan menguasai kota Zabetra, kelahiran Al-Mutashim. Di tahun 837 Masehi, Al-Mutashim Billah menyahut seruan seorang budak muslimah dari Bani Hashim, yang sedang berbelanja di pasar yang meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Kainnya dikaitkan ke paku sehingga ketika berdiri, terlihatlah sebagian auratnya. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mutashim Billah dengan lafaz yang legendaris, Wa Mutashimah, yang juga berarti, di mana engkau wahai Mutashim, tolonglah aku. Berita ini sampai kepada Khalifah. Dikisahkan saat itu ia sedang memegang gelas, ketika didengarnya kabar tentang seorang wanita yang dilecehkan dan meminta tolong dengan menyebut namanya. Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Amuriyah. Beliau segera menerjunkan pasukannya. Tidak tanggung-tanggung, ia menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu Amuriyah, yang berada di wilayah Turki saat ini.
Seseorang meriwayatkan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana Khalifah di kota Baghdad hingga kota Amuriyah, karena besarnya pasukan. Catatan sejarah menyatakan bahwa ribuan tentara Muslim bergerak di bulan April tahun 833 Masehi dari Baghdad menuju Amuriyah. Kota Amuriyah dikepung oleh tentara Muslim selama kurang lebih 5 bulan hingga akhirnya takluk di tangan Khalifah Al-Mutashim pada tanggal 13 Agustus tahun 833 Masehi. Sebanyak 30.000 prajurit Romawi terbunuh dan 30.000 lainnya ditawan. Pembelaan kepada muslimah ini sekaligus dimaksudkan oleh Khalifah sebagai pembebasan Amuriyah dari jajahan Romawi. Setelah menduduki kota tersebut, Khalifah memanggil sang pelapor untuk ditunjukkan di mana rumah wanita tersebut. Saat berjumpa dengannya ia mengucapkan, "Wahai saudariku, apakah aku telah memenuhi seruanmu atasku?" Sang wanita mengangguk dan terharu. Beliau lalu memutuskan untuk memerdekakan si wanita. Bahkan dengan wewenangnya, orang Romawi yang telah melecehkan pun dijadikan budak bagi si wanita. Kini, berapa banyak muslimah yang dilecehkan kehormatannya oleh kaum kufar? Berapa banyak juga muslimah yang berteriak meminta tolong dari kezaliman yang dideritanya? Berapa banyak kaum muslimin yang ditawan oleh kaum kafir dengan jargon kebebasannya? Bahkan titik utama kemuliaan Islam sekalipun, yaitu Allah, Rasul-Nya dan kitabnya secara terang-terangan berani dilecehkan oleh kaum kufar bahkan di seluruh penjuru dunia. Di manakah Khalifah Al-Mutashim hari ini yang akan membela kehormatan dan martabat Islam? Tentunya kita sebagai kaum muslimin wajib untuk merenunginya. Bahwa kekuatan Khalifah Al-Mutashim bila kala itu bisa terwujud karena umat Islam dalam mengamalkan ayat Allah, yaitu pentingnya persatuan umat Islam. Dalam hal ini adalah hidup di dalam kekhalifahan dan dipimpin oleh satu orang khalifah atau Amirul Mukminin. Maka umat Islam menjadi kuat dan mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bahkan 2/3 dunia pernah dikuasai oleh Islam di dalam kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang khalifah atau Amirul Mukminin. Namun, ketika semangat persatuan kaum muslimin menuju era kekhalifahan ini terus dibendung dengan beragam alasan yang dibuat-buat oleh kaum kufar sehingga kaum muslimin ketakutan dengan ajaran Islamnya sendiri. Mereka akan terus berupaya menggagalkan bersatunya umat Islam. Mereka akan terus memancing perselisihan di antara kaum muslimin. Bahkan mereka tidak segan-segan memakai nama Islami, atau bahkan seolah-olah bersahabat dengan kaum muslimin, tetapi mereka terus menghembuskan aroma perpecahan. Untuk itu kita jangan terpancing dengan umpan mereka. Kalau Anda menemukan kaum ini dimanapun tidak usah ditanggapi sedikitpun. Hari ini umat Islam dipecah-pecah dengan berada di dalam negara-negara, bangsa-bangsa yang jelas sikap asobiyah ini sangat dilarang di dalam Islam. Dan umat Islam terpecah belah sehingga tidak bersatu di dalam satu kepemimpinan Islam. Maka umat saat ini menjadi lemah, bahkan hancur berkeping-keping. Inilah musibah terbesar umat Islam di zaman ini, ketika kaum muslimin layaknya anak ayam kehilangan induknya. أنا خليفة المسلمين للأطفال والشيوخ. أنا عشان معتصم. ومعتصمة ومعتصمة لبيك يا أختاه.